Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas ilmu pertanian dan biosistem, yaitu transformasi pengolahan agroindustri pada komoditas pertanian. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu ada Tasya Fahira, yaitu saya sendiri, kemudian Luna Nurfatona, Dava Yoga, Gaza, dan Brema Geri Ananta. Presentasi kali ini kami awali dengan pengertian dari agroindustri itu sendiri. Agroindustri merupakan kegiatan dengan ciri A. meningkatkan nilai tambah, B. menghasilkan produk yang dapat dipasarkan atau digunakan atau dimakan, C. meningkatkan daya simpan, dan D. menambah pendapatan dan keuntungan produsen. Sifat kegiatannya mampu menciptakan lapangan pekerjaan, memperbaiki pemerataan pendapatan, dan mempunyai kapasitas yang cukup besar untuk menarik pembangunan sektor pertanian. Tema atau bahasan yang kami angkat dalam presentasi kali ini adalah pengolahan limbah kakao menjadi pupuk organik. Kenapa kami memilih limbah kakao untuk dijadikan sebagai bahan baku dalam pengolahan limbah kakao ini? Karena kakao merupakan salah satu komoditas ekspor utama negara Indonesia. Indonesia merupakan produsen kakao terbesar ketiga di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana, dan menjadi produsen kakao terbesar kedua di Asia setelah Malaysia. Selain itu, industri pengolahan kakao di Indonesia memberikan dampak ekonomi yang besar karena menciptakan lapangan kerja bagi ribuan orang dan menyediakan sumber penghasilan bagi banyak petani. Industri ini juga memberikan nilai tambah yang besar bagi ekonomi nasional karena produk turunan kakao seperti coklat, bubuk kakao, dan pasta coklat memiliki nilai daya jual yang tinggi. Nah, untuk karakteristik bahan baku dari kakao ini, kakao memiliki komposisi nutrisi yang tinggi dan juga mengandung berbagai nutrisi penting seperti lemak, protein, karbohidrat, serat, mineral, dan vitamin. Nutrisi ini sangat penting dalam produksi produk turunan kakao seperti coklat, pasta coklat, bubuk kakao, dan minuman coklat. Karakteristik kakao yang kedua adalah memiliki kandungan flavonoid yang tinggi. Flavonoid adalah senyawa antioksidan yang terkandung dalam biji kakao. Senyawa ini dikenal untuk membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas yang dapat memicu berbagai penyakit. Oleh karena itu, kakao digunakan dalam produksi suplemen kesehatan dan kosmetik. Karakteristik selanjutnya adalah memiliki stabilitas yang tinggi. Biji kakao memiliki stabilitas yang tinggi terhadap oksidasi dan degradasi. Hal ini memungkinkan kakao dapat disimpan dalam waktu yang lama tanpa kehilangan kualitasnya. Kemudian, kakao memiliki tekstur yang khas yang penting dalam produksi produk turunan kakao. Misalnya biji kakao digunakan dalam produksi coklat untuk memberikan tekstur yang renyah dan lembut. Kemudian karakteristik bahan baku dari kakao yang paling penting adalah kakao ini dapat diolah menjadi berbagai metode. Biji kakao dapat diolah dengan berbagai metode termasuk fermentasi, pengeringan, dan penggongsengan. Metode pengolahan ini dapat mempengaruhi karakteristik fisik, kimia, dan organoleptik dari biji kakao dan produk turunannya. Nah, untuk selanjutnya yaitu diagram proses pembuatan produk. Nah, untuk proses pembuatan produk dari kakao sendiri ada beberapa tahap yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu pengumpulan limbah kakao dari petani atau pabrik pengolahan kakao. Yang kedua yaitu pemisahan limbah kakao yang terdiri dari kulit, daging, buah, dan biji kakao. Yang ketiga yaitu pengolahan kulit dan daging buah kakao dengan cara mencacah atau menghancurkan dan dicampur dengan bahan organik lainnya seperti jerami, rumput, dan daun kering. Untuk langkah yang keempat yaitu penambahan starter kompos untuk mempercepat proses dekomposisi. Untuk proses yang kelima, pemeliharaan dan pengolahan kompos dengan cara mengaduk, memberikan air, dan memastikan suhu dan kelembapan yang tepat. Untuk yang keenam yaitu fermentasi selama 4-6 minggu hingga bahan limbah kakao menjadi pupuk organik matang. Untuk proses yang ketujuh yaitu pengemasan pupuk organik dalam kemasan yang sesuai. Dan yang terakhir yaitu distribusi dan pemasaran produk pupuk organik ke pasar lokal maupun pasar internasional. Proses ini dapat berbeda tergantung pada metode dan teknologi yang digunakan dalam pengolahan limbah kakao menjadi pupuk organik.
Untuk pohon industrinya dapat dilihat di dalam pohon industri berikut. Untuk buah kakao tersendiri itu yang bisa diolah adalah untuk biji dan juga shell dan pulpnya. Untuk biji itu mayoritas akan dijadikan sebagai bahan makanan seperti coklat dan lainnya. Sedangkan untuk shell dan pulp lebih mayoritas digunakan dalam industri dan juga rumah tangga. Mesin peralatan teknologi agroindustri. Yang pertama ada mesin pencacah limbah kakao. Fungsinya adalah untuk mencacah atau menghancurkan limbah kakao menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga mudah dicampur dengan bahan organik lainnya. Yang kedua ada mixer dan blender. Fungsinya untuk mencampur limbah kakao dengan bahan organik lainnya seperti jerami, dedak, atau pupuk hijau. Campuran ini akan menjadi bahan baku pembuatan kompos. Yang ketiga, ada mesin pengaduk dan pengangkat. Fungsinya untuk memudahkan proses pengolahan dan pemeliharaan kompos. Dengan mesin pengaduk dan pengangkat, proses pengadukan dan pengangkatan kompos menjadi lebih efisien dan mudah. Yang keempat, ada mesin pengering. Fungsinya untuk mengeringkan limbah kakao sebelum dicacah atau dihancurkan sehingga limbah kakao menjadi lebih mudah diolah. Mesin pemisah dan pemurni. Fungsinya untuk memisahkan limbah kakao dari benda-benda asing seperti plastik, kaca, atau logam, agar pupuk organik bersih dari benda asing yang tidak diperlukan. Mesin pengompos aerasi otomatis. Fungsinya untuk mengkomposkan limbah kakao dan bahan organik lainnya. Mesin pengemas dan labeling. Untuk memudahkan pengemasan dan pemasaran pupuk organik. Produk utama dalam pengolahan limbah kakao menjadi pupuk organik adalah pupuk organik itu sendiri. Pupuk organik ini bisa digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan kualitas tanaman. Sedangkan byproduct atau produk sampingan dari pengolahan limbah kakao menjadi pupuk organik adalah sisa bahan organik yang tidak terurai sepenuhnya selama proses pengolahan. Sisa bahan organik ini bisa dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku untuk pembuatan pupuk organik atau bahan bakar alternatif. Selain itu, sisa bahan organik ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk pembuatan kompos atau sebagai pakan ternak. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu materi kuadran atau yang biasa kita sebut dengan SWOT. Nah, SWOT sendiri terdapat 4 bagian, yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat yaitu ancaman. Nah, untuk pertama kita membahas tentang strength atau kekuatan. Untuk limbah kakao sendiri, limbah kakao itu mudah didapatkan karena kakao merupakan komoditas ekspor utama Indonesia. Yang kedua yaitu pupuk organik yang dihasilkan ramah lingkungan dan meningkatkan produktivitas tanah. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan nilai tambah kakao dan memberikan peluang bisnis baru. Nah, di balik strength atau kekuatan sendiri terdapat weakness yaitu kelemahan. Untuk kelemahan dari kakao yaitu yang pertama memerlukan biaya dan investasi yang cukup besar dalam pengadaan peralatan dan pengolahan limbah kakao. Yang kedua yaitu memerlukan sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman dalam mengolah limbah kakao menjadi pupuk organik. Dan yang ketiga yaitu proses pengolahan limbah kakao menjadi pupuk organik memerlukan waktu yang cukup lama. Untuk selanjutnya yaitu opportunity atau peluang. Nah, untuk kakao sendiri memiliki peminat yang tinggi pada pasar akan pupuk organik di Indonesia dan dunia. Yang kedua yaitu peluang ekspor produk pupuk organik ke negara-negara lain. Dan yang ketiga yaitu dukungan pemerintah dalam pengembangan agroindustri dan program-program pengolahan limbah. Untuk threat atau ancamannya sendiri yaitu yang pertama adanya persaingan dari produsen pupuk kimia. Yang kedua harga limbah kakao yang fluktuatif dapat mempengaruhi keuntungan bisnis. Dan yang terakhir yaitu masalah regulasi dan birokrasi dalam pengolahan limbah kakao menjadi pupuk organik.
Nah, untuk strategi pengembangan usaha pengolahan komoditas, yaitu strategi pengembangan usaha pupuk organik dari limbah kakao ini, yang pertama adalah peningkatan kualitas produk. Usaha pupuk organik dari limbah kakao harus memastikan bahwa produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan stabil. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor seperti bahan baku, proses produksi, dan pengendalian mutu. Nomor 2, diversifikasi produk. Selain pupuk organik, usaha pengolahan limbah kakao juga dapat menghasilkan produk-produk turunan seperti biofertilizer, biopestisida, dan pakan ternak. Diversifikasi produk dapat meningkatkan pemasaran dan mengurangi resiko bisnis. Yang ketiga adalah peningkatan efisiensi produksi. Usaha pupuk organik dari limbah kakao harus memastikan bahwa proses produksi dilakukan secara efisien dan efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi yang tepat dan memperhatikan faktor-faktor seperti biaya produksi dan ketersediaan bahan baku. Yang keempat adalah pengembangan pasar. Usaha pupuk organik dari limbah kakao harus memperluas pasar dan meningkatkan pemasaran. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan petani dan perusahaan pertanian, melakukan promosi dan pemasaran melalui media sosial, serta mengikuti pameran dan festival pertanian. Yang kelima adalah inovasi produk. Usaha pupuk organik dari limbah kakao harus selalu berinovasi dalam menghasilkan produk-produk yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan riset dan pengembangan produk, serta memperhatikan tren dan peminatan pasar. Yang keenam dan terakhir adalah kerjasama dengan pihak terkait. Usaha pupuk organik dari limbah kakao dapat bekerja sama dengan pihak terkait seperti pemerintah, universitas, dan lembaga riset. Hal ini dapat memberikan akses pada informasi terbaru, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mudah-mudahan dengan adanya presentasi ini bisa menambahkan sedikit pengetahuan mengenai pengolahan limbah kakao menjadi pupuk organik. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.